Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ulun sanak kasadonyo di kampung maupun di rantau. Dek karena banyaknya minat generasi muda nan ingin mengetahui atau mendalami tentang kebudayaan Minangkabau, sehingga ambu memberanikan diri mengangkat berbagai tema dan diantaranya tema termasuk tema nan ketiga yaitu tentang kriteria kepemimpinan atau syarat-syarat pemimpin di Minangkabau. Lima selama nangko ado gak kurang tapek kita dalam memahami atau mewariskan kepemimpinan atau pengulu di Minangkabau. Kita cuma memakai satu landasan hukum atau filsafatnya yang mengatakan bidik-bidik tabang kasamak dari samak taruh kalaman melompet ke tanah bantu. Dari ninik taruh ke mamak, dari mamak ke kemanakan jawek bajawek ke bawah. Sehingga di Minangkabau nama laku saat kini go apabila meninggal salah seorang pemimpin adat atau pengulu di Minangkabau secara otomatis akan diwariskan atau diwarisi oleh kemanakan mamak tersebut. Sementara dalam ketentuan lain atau filsafat lain menjelaskan bahwa badiri pengulu sepakai kaum, badiri rajo sepakai alam. Artinya untuk memilih pemimpin atau pengulu di Minangkabau dibutuhkan musyawarah mufakat. Untuk mengangkat seorang pengulu dibutuhkan demokrasi, dibutuhkan pemilihan dan diwariskan kepada orang tapek. Selanjutnya dari antara filsafat tersebut ada pula sabaleh syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi seorang pengulu di Minangkabau. Manyonan sabaleh nan pertama Islam, nan kedua laki-laki, nan ketiga babanda tajunan aye, nan keempat balih baraka, nan kelima sehat lahir batin, nan keenam orang arif bebudi alui, nan ketujuh peduli jo anak kemanakan, nan keselapan kasih jo ibu pada adat, nan kesembilan memiliki jiwa pemimpin, nan kesepuluh adil serta jujur, dan nan kesebaleh ringan mulut lama berundiang. Tentang hal nan pertama yaitu Islam, seorang pemimpin atau calon pemimpin di Minangkabau harus beragama Islam. Sebab landasan hukum adatnya lah sangat jaleh sebagaimana filsafatnya nama bunyi dalam filsafatnya adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Artinya seluruh hukum dan ketentuan yang ada di dalam agama harus sesuai dengan tuntunan agama Islam. Jadi seorang pemimpin atau pengulu di Minangkabau selain menguasai hukum adat, mereka harus memahami atau mengetahui tentang Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Dan kedua laki-laki. Sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quran bahwa laki-laki adalah pemimpin. Arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Dan ketiga babanda tajunan aye. Artinya orang nan jaleh pewarisannya, bukan orang nan tibo atau pula orang Malako, tapi orang yang memiliki darah asli Minangkabau. Jadi orang di luar Minangkabau tatulak jadi pemimpin. Nan keempat balih barakah. Alun diakui kepemimpinannya oleh sabalun balih baraka atau terbilang anak-anak. Nan kelima orang sehat lahir batin. Nan ketujuh arif babudi alui. Orang arif babudi alui harus capek memahami segala kondisi dan situasi kerana banyak hal yang dibutuhkan untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Sebagaimana yang disyaratkan oleh filsafat adat yang mengatakan alun takilik lah takalam bulan lah sangka 30. Alun diliek lah tamakan raso lah tibo dalam tubuh. Takilik ikan dalam air lah tantu jantan batino. Pucuk sinyali-nyali riteh, pucuk surian mudo-mudo. Dilangi orang lalu rinteh, kita dibalik itu pula. Artinya orang nan banyak memiliki pemahaman
dan kebijaksanaan sehingga dapat capek memahami situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Dan ketujuh, peduli jo anak kemanakan. Seorang pemimpin berdiri karena ado yang dipimpin. Seorang mama diakui mamaknya karena ado kemanakan. Seorang ketua dek karena ado nan diketuainya. Alum bisa diakui lagi seorang pemimpin kalau tak pernah peduli jo masyarakatnya, jo anak kemanakannya, jo anak buahnya dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus mementingkan dan dipimpinnya daripada dirinya sendiri. Dan ketujuh, kasih jo ibu pada adik. Banyak terjadi saat kini dek karena kurang pemahaman sehingga banyak pandangan nenek mama atau datuk atau pengulu di Minangkabau memandang agak keliru tentang hukum adat itu sendiri. Sehingga terkadang inyo pun malu mengakui dirinya sebagai pengulu atau datuk di Minangkabau. Nan ke-9 memiliki jiwa pemimpin. Nan ke-10 adil serta jujur. Adil serta jujur mengisyaratkan serupa filsafat adat yang mengatakan tiba di mata tidak dipiciangkan, tiba di dada tidak dibusuangkan, tiba di parut tidak dikambihkan. Menegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan. Nan kasabaleh ringan mulut lama berundiang. Artinya seorang pemimpin atau pengulu di Minangkabau setiap katanya bermakna, setiap ucapannya berfaedah. Mengecek apabila perlu, berfikir sebelum berkata-kata, tapi usah katakan dan terfikir. Dari sebalih syariat nantun, ada pula ditamsilkan atau dicontohkan untuk memilih seorang pemimpin ditamsilkan kepada ayam gadang. Artinya untuk memilih apa ayam narancak, ada sampai kategori atau tanda-tanda yang harus dipenuhi. Mana nampak? Nan pertama sirah ranggahnya. Nan kedua bakilek bulunya. Nan ketiga badarai kukunya. Dan nan keempat dilasuang permainannya. Tentang hal yang pertama, nan sirah ranggah ayam tandonya ayam sehat. Tapi kalaulah hitam ranggah ayam berak kapu gilo marumut tandonya ayam kurang sehat. Ada memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi pemimpin. Ba'a ka mencari situasi matua sajalah kabur. Ba'a pula ka merasakan apa yang dirasakan masyarakat yang dipimpinnya atau rakyat yang dipimpinkannya sementara hatinya tidak kurang sehat. Dan kedua nan bakilek bulunya. Artinya orang nan gagah, bawa dek karena ditunjang hal yang pertama yaitu sehat lahir batin, baik jasmani maupun rohani. Dan ketiga badarai kukunya. Artinya adalah orang nan bijak, nan berisi buah tutunya. Kata-katanya bermakna sehingga dapat mendinginkan atau menjanihkan nan karuh nan menyelesaikan nan kusui. Nan keempat yaitu dilasuang permainan. Artinya kalau seandainya ayam kamari bakukue, tiok lasuangnya bakukue, lajaleh katanya anak manakan. Pagi malam musang menyembah, tinggi hari elang menyembah, malam musang mencakau, anak ayam gaduh bacioan. Artinya kalau seorang ayam hendak dilasuang permainannya sehingga tidak pernah menguasai atau memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya. Jadi seorang pemimpin harus benar-benar memahami siapa yang dipimpin, bagaimana kondisi rakyat yang dipimpinnya, bagaimana kondisi anak kemanakan yang sedang dihadapinya, sehingga bisa memberikan solusi yang tepat sesuai apa yang dibutuhkan. Itulah sekurang-kurangnya yang dapat ambo sampaikan, ambo paparkan. Mungkin kau dapat bagi yang cedik pandai
Setitik jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Kok panjang bakarek, singkek bauleh, kok kurang tolong cari kutuk-kutuknya. Pado angku-angku nenek mama, seratu aja cadiak pandai, ambo bukan cadiak pandai, alemu di Allah jasimpannya. Kok gawa tolonglah bilai, tando pangulu saandiko. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.